Welcome back to Fragrance Pen Pals, dan kita suka parfum klasik, citrus aromatic fougere yang screaming classiness dan classic vibe. Salah satunya adalah parfum yang akan kita review seperti yang kalian lihat di judul, tapi kita kasih disclaimer. Apa tuh? Banyak parfum murah di zaman dulu yang saking kerennya diambil wanginya sebagai inspirasi oleh desainer brand. Kita lihat Brut dari tahun 60-an, akhirnya diadopsi sama YSL Rive Gauche. Sama banyak juga parfum fougere lain. Terus kalau kalian pernah coba denim dari tahun 76, denim aftershave yang wanginya kayak bapak-bapak Itali grooming. Itu ada di sini. Ini adalah Armani Eau Pour Homme. Jadi sebenarnya dia itu bukan botol pertama ya, jatuhnya formulasi pertama ya. Itu dia kalau desain botolnya 80-an kalau nggak salah, 88. Desain botolnya agak beda. Kalau di sini kita lihat ini semua silver. Ini yang keluar di tahun 2013 yang udah diperbarui. Nah, yang di tahun 88 itu dia emas dan hitam sebenarnya. Wanginya emang yang itu sedikit lebih kompleks, dan kalau gue lihat dari review-review luar, salah satunya Max Forti bilang kalau yang tahun 2013 ini cuma shadow-nya dari yang tahun 80-an. Padahal ini aja udah keren loh. Ini udah keren. Kalau menurut gue parfum ini dibuat untuk bikin lu nostalgia sama parfum lama. Karena kenapa menurut gue gini? Di tahun 2013 sebenarnya Armani bisa aja ngeluarin parfum yang wanginya beda. Yang lebih modern Gitu. Tapi dia milih untuk ngeluarin parfum yang wanginya bisa dibilang aromatic fougere, sama kayak yang tahun 80-an, tapi sedikit lebih minimalis. Atau sebenarnya sih dia nggak nge-relaunch ini, lebih kepada di batch tahun tersebut botolnya baru. Menurut gue itu sangat enak sekali. Quality-nya itu nggak bisa bohong memang. Buat gue bilang menurut gue ini bisa dibilang lebih refined dari denim, karena denim lebih piercing. Tapi karena denim itu yang menurut gue mirip adalah aftershave-nya. Kalau lo beli denim EDT-nya, itu lebih olibanum heavy. Dan itu nggak terlalu mirip sama ini. Tapi kalau lo beli aftershave-nya, itu mirip banget sama ini. Armani Eau Pour Homme. Yes. Kalau misalnya kita compare gitu ya sama aromatic fougere yang lain, let's say Drakkar Noir, atau misalnya Platinum Egoist, atau Azzaro Pour Homme. Ini nggak ke situ. Nggak ke sana, iya. Menurut gue dia lebih citrus aromatik. Citrus aromatik, benar. Jadi lu emang akan dapat sedikit vibe seperti apa ya, agak tua gitu ya. Iya, agak tua. Tapi dia emang lebih dominan ke citrus sama oakmoss sih kalau di hidung gue. Yang gini sih, menurut gue lebih dekatnya ke barbershop. Tapi bukan barbershop kayak tadi Azzaro Pour Homme, Brut, dan kawan-kawan, atau Platinum Egoist. Dia lebih ke barbershop eranya Acqua di Parma Colonia. Oh iya, gitu. Iya, benar. Eranya, jadi lebih citrus heavy. Nah, gini deh, kalau misalnya di compare, emang parfum ini sebenarnya banyak banget di compare sama Dior Eau Sauvage gitu ya. Iya. Yes, karena emang dua-duanya jatuhnya citrus aromatik, dan dua-duanya sama-sama direformulasi di tahun 2000-an gitu. Betul. Sampai akhirnya Eau Sauvage pun bikin parfum versionnya. Ini tidak ada a parfum version. Tidak ada. Jadi adanya? Dia itu line-nya dia ada yang Eau Pour Homme ini yang vintage sama yang baru, terus ada yang Eau de Nuit. Itu dia. Adanya ini. Nanti kita review juga. Ada Eau de Cedre, ada Eau de Arômes, ada Eau de Nuit Oud. Yes. Dan so far wanginya memang tidak sekompleks yang vintage, tapi tidak se-airy itu. Cukup simple dan cukup mature. Gimana tuh? Cukup simple tapi cukup mature. Karena orang biasa mengasosiasikan parfum mature itu pasti yang kompleks gitu. Oh, minimalistik lah. Karena Hermes juga minimalis. Minimalis tapi wanginya tidak youthful gitu. Bahkan Terry Hermes menurut gue lebih
lebih kompleks. At the end, Terre d'Hermes tuh banyak yang komplain karena John Claude Elena itu seorang minimalis. Oke. Dibanding misalnya ketika dia rilis Cartier Declaration itu lebih kompleks. Ya. Terre d'Hermes tuh kayak lebih minimalis versionnya Declaration Oke. dari Cartier. Makanya John Claude Elena menurut gue sebenarnya berhasil ya. Terre d'Hermes tuh enak banget. Ini tuh menurut gue ya lebih clean lagi, lebih minimalis juga seperti minimalisnya Terre d'Hermes. Yep. Kalau dibanding parfum kompleks lainnya ya. Yes. Tapi ya tadi wanginya mengarah lebih old manish kalau buat orang-orang yang biasa pakainya aquatic aja atau sweet ataupun juga shower gel. Mungkin kalian perlu nggak bisa banbai sih, perlu experience lebih untuk coba pakai ini beberapa hari supaya terbiasa. Yes. Atau mungkin bisa coba dulu pakai denim aftershave. Parah. Lu pakai denim aftershave yang kuning ya, yang OG-nya. Kalau suka, lu pasti suka banget sama ini karena ini versi lebih refined. Performance lu bisa expect 6 jam. Tapi itu lo harus campur di kulit sama di baju gitu. Projection juga ini kayaknya lebih ke yang untuk office friendly sih, nggak yang loud. Cukup simple parfumnya. Kalau kalian misalnya ke wedding pun pantas sih menurut gue. Pokoknya ini parfum kalau di zaman dulu kan gentleman itu pakai jas ya, rapi, semua clean shave. Ya. Terus gue bisa bayang aftershave wanginya kayak gini. Yes. Gitu. Jadi kalau kalian suka tipikal wangi klasik seperti itu, stylenya seperti itu sih bisa. Iya. Dan kalau lu well groom Cocok banget. cocok banget. Untuk skor, 8. gue suka banget. Karena gue suka denim, personally mungkin agak sedikit bias, tapi ini 8 buat gue. Yes. Kalau buat orang yang baru mau coba parfum designer, ya mungkin lo bisa nggak setuju. Karena banyak aja nih yang komen misalnya, kita wanginya tua. Iya, atau beberapa misalnya kita suka sama Encreno Air Sport. Yep. Kita bilang itu di genrenya dia itu memenuhi ekspektasi banget kan. Tapi ada yang mungkin bilang nggak suka karena mungkin kalian nggak suka vetiver. Yes. Maka emang ada disclaimer. Kalau kalian suka situs aromatik, ini 8 sih. Oke, thank you so much for watching. We'll see you again in the next episode. Dan bye. Bye.